Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu, ya. Silakan dipimpin berdoa, Mas Adit. Amin. Ya, terima kasih Mas Adit. Pak Guru akan mengabsen kehadiran pada pagi hari ini. Pak Guru absen dulu. Aditya Fandi, Ahmad Rahmatal Sakban, Bella Novelina, Vika Amalia, Anindya, Galih Maulana Yusuf, Hairul Rasikin, Syed Ibrahim, Randy Setiawan, Rizky Tia, Tegar Saputra, Syahidah Kolbi. Ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semuanya. Jangan lupa kalian menjaga kesehatan, ya, karena sekarang sudah mulai ada hujan. Kalian jangan hujan-hujanan, nanti bisa sakit dan tidak bisa berangkat sekolah. Kalian harus selalu menjaga kesehatan, menjaga asupan makanan bergizi supaya sehat, supaya kuat, supaya cerdas, ya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, supaya kita tambah semangat, ya. Nah, nanti pelajaran hari ini yaitu pelajaran IPAS, ya. Pelajaran. Namun sebelum belajar harmoni dan ekosistem, kita menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Yuk, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, berikutnya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Boleh duduk. Ya, duduk, silakan duduk. Ya. Apa kabar kalian? Perasaan kalian hari ini? Ada yang senang? Ada yang sedih? Senang tidak? Hah? Ada yang sedih? Ada yang marah? Nah, Pak Guru sudah menyiapkan 4 emoji gambar, ya. 4 gambar ini yang mengimplementasikan, yang mengutarakan, yang menjadi perasaan kalian yang mana. Pak Guru sudah menyiapkan 4 gambar ini. Silakan kalian maju satu persatu. Kalian tunjukkan apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Pak Guru ingin tahu, ya. Boleh dimulai dari Mbak Bella. Silakan. Apakah emosi diri yang sedang dirasakan Mbak Bella? Yo, Irul. Sedih. Irul. Senang. Balik. Ayo Mas Randy. Oh, marah. Sedang marah. Mas Randy sedang marah. Yo. Marah. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Ya, ternyata kalian sudah mengeluarkan perasaan kalian, ya. Kalian ada yang sedih, marah, ada yang senang, ada yang merasa takut, ya, marah, oh, senang nih, ya, berangkat ke sekolah, ya, ketemu teman-temannya, ya. Ada yang sedih. Nah, apapun yang kalian rasakan sebelum belajar, kalian harus punya rasa yang senang, ya. Kalian belajar untuk bisa pandai. Kalian harus belajar dengan rasa yang senang, ceria, gembira. Nah, Pak Guru akan mencoba untuk membuat kalian fokus dalam belajar dengan metode mindfulness, ya. Mindfulness ini adalah metode pembelajaran supaya kalian bisa fokus, ya. Dengan cara salah satu metode stop. Seperti apa? Kalian bisa mengikutinya dengan baik, ya. Diawali yang pertama, stop. Tidak ada gerakan apapun, ya. Stop, hentikan apapun yang kalian lakukan, entah itu bermain bolpen atau garuk-garuk. Stop, tenang, ambil posisi duduk yang nyaman, pundaknya lurus, tarik nafas melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut. Rasakan udara yang masuk melalui hidung. Coba kalian konsentrasi baik-baik. Perhatikan betul-betul apa yang sedang kalian lakukan saat ini. Mulai pejamkan mata kalian dengan betul-betul dipejamkan. Dengarkan instruksi yang Pak Guru sampaikan. Sadari keluar nafas kalian. Udara yang masuk, yang keluar dari mulut kalian. Tarik nafas, hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik nafas, hembuskan. Ya, sudah. Silakan boleh buka matanya kalian. Ya. Bagaimana rasanya? Sudah mulai tenang? Sudah mulai tenang? Senang? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap belajar hari ini? Siap belajar hari ini? Ya. Nah, belajar hari ini seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, ada pelajaran IPAS. Kemarin Pak Guru sudah mengajarkan IPAS, yaitu cahaya.
ya. Coba ya, kalian ingat-ingat kalian bermain di luar di pagi hari ya. Bayangkan matahari itu tinggi ya. Pernahkah tiba-tiba ada hujan ya, sedang panas tiba-tiba ada hujan, terus ada pelangi. Pernah lihat pelangi? Pernah. Warnanya apa saja pelangi itu? Merah, kuning, hijau. Nah, tahu nggak itu pelangi kenapa bisa ada pelangi? Tahu? Ya, pelangi itu adanya karena sinar matahari ya yang dibiaskan ya menghasilkan berbagai macam cahaya. Nah, hubungannya apa sih ya matahari dengan makhluk hidup, dengan ekosistem? Nah, matahari itu mengeluarkan cahaya matahari. Cahaya matahari itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, membuat makanannya sendiri. Nah, nanti tujuan belajar hari ini kalian melalui diskusi kelompok akan mengidentifikasi hubungan ketergantungan komponen biotik dan abiotik yang mempengaruhi kestabilan ekonomi di lingkungan sekitar. Komponen biotik adalah komponen yang bersifat makhluk hidup, abiotik makhluk tak hidup. Jadi makhluk yang hidup dan tak hidup hubungannya dalam satu ekosistem nanti kalian akan berdiskusi. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru ingin bertanya ya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Siapa yang belum sarapan boleh ngacung? Belum. Kenapa belum? Lupa ya, tadi bangunnya kesiangan jadi belum. Sarapan apa kalian tadi pagi? Ya, nasi goreng Pak. Ya, ada ayam goreng. Nah, itu yang sudah kalian makan. Nah, topik A nanti kalian akan belajar rantai makanan. Nah, rantai makanan ini seperti apa? Rantai makanan akan dijelaskan dalam video berikut ini. Simak videonya baik-baik ya. Perhatikan video berikut ini. Rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Komponen rantai makanan yang pertama adalah Produsen ini makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan tumbuhan lainnya. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tergantung pada makhluk hidup lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen ini dibagi menjadi 3. Konsumen primer, sekunder, dan tersier. Konsumen tersier atau tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Nah, ini yang tingkat 1. Biasanya herbivora, pemakan tumbuhan. Konsumen sekunder atau tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1 atau biasanya hewan ini adalah hewan karnivora, hewan pemakan daging. Konsumen yang ketiga adalah tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen, contohnya adalah tikus,
Ya. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai zat-zat hewan yang telah mati menjadi komposer. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun rantai makanan contohnya sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan padi. Nah, padi ini menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis, membuat makanannya sendiri. Nah, padi ini disebut produsen karena bisa membuat makanannya sendiri. Padi dimakan tikus. Nah, tikus ini konsumen tingkat 1 karena memakan tumbuhan. Tikus dimakan oleh ular. Nah, ular ini konsumen tingkat 2 karena ular ini memakan konsumen tingkat 1. Nah, berikutnya ular dimakan oleh elang. Nah, elang ini termasuk predator karena memakan makhluk hidup yang lain, hewan lain. Elang ini berperan sebagai konsumen tingkat 3 karena memakan konsumen tingkat 2. Elang mati diurai oleh jamur, nanti menjadi kompos dan diserap oleh padi sebagai makanan nutrisi. Perhatikan halaman 44. Ya, bisa dibaca? Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam ekosistem tumbuhan disebut produsen. Kelinci memakan tumbuhan untuk energi. Di sini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Elang adalah atau predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini elang berperan sebagai konsumen 2. Ya. Dan itu halaman 44 kalian sudah membaca ya. Tadi ternyata pertamanya makhluk hidup yang membuat makanan sendiri itu adalah tumbuhan. Bisa lihat di layar. Tumbuhan ini memperoleh makanannya dengan berfotosintesis, bantuan cahaya matahari. Nah, tumbuhan ini dimakan contohnya oleh kelinci. Nah, kelinci ini memakan tumbuhan. Terus kelinci dimakan oleh elang. Elang ini pemakan hewan lain, predator. Elang ini disebut konsumen tingkat 2. Pertanyaannya bagaimana? Siapa yang makan elang nanti ya? Bisa dilihat halaman 45 di buku paket atau di layar. Konsumen yang paling tinggi, yang paling akhir disebut puncak rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi oleh hewan karnivora atau pemakan daging, hewan karnivora pemakan daging, atau omnivora pemakan segalanya. Nah, biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan yang lain ya. Elang itu nggak ada yang buru, atau hewan-hewan puncak itu nggak ada yang buru. Tapi hewan tersebut ketika mati nanti bangkainya akan membusuk
dan diurai oleh dekomposer atau pengurai. Contohnya dekomposer adalah bakteri. Ada semut, ada burayak, burayak tahu ya, rayap, lalat, jamur. Ini contoh-contoh dekomposer. Hasil dari penguraian itu menjadi humus di tanah. Nanti tanah yang mengandung humus ini diserap oleh akar tumbuhan. Nah, menjadi makanan tumbuhan. Jadi berputar kembali. Paham ya? Yang memakan elang adalah elang mati, nanti diuraikan oleh dekomposer. Dari tadi yang sudah kalian perhatikan, sudah kalian baca, terdapat kosakata baru. Ya, kosakata baru yang pertama adalah produsen. Produsen adalah apa tadi? Yo, jawab yang keras. Produsen adalah ya, konsumen adalah iya, predator adalah ya. Dari tadi video itu kita bisa menyimpulkan rantai makanan adalah proses transfer energi makanan pada satu ekosistem. Lah dekomposer adalah organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, makhluk hidup lainnya. Nah, itu menjadi humus. Humus adalah untuk nutrisi untuk tumbuhan. Kosakata baru ini silakan kalian tulis di buku masing-masing. Pak Guru kasih kesempatan untuk mencatat kosakata yang kalian temukan di dalam video. Pak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok ya, untuk kalian bisa berdiskusi. Namun supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking kali ini adalah sambung kata, sambung cerita ya, sambung kata. Nah, contohnya perhatikan di layar. Hari ini aku membeli roti. Kata terakhirnya adalah roti, maka disambung. Roti itu rasanya manis. Kata terakhirnya adalah rasanya. Disambung. Rasanya ingin membeli lagi. Nah, lagi kata terakhirnya disambung lagi. Lagi pula ibuku suka. Nah, kata terakhir suka. Suka menabung. Nah, kata terakhirnya menabung. Menabung uang. Seperti itu terus ya. Paham tidak? Ya, kita coba ice breaking ya. Nama ice breakingnya adalah sambung cerita. Dimulai dari Pak Guru, nanti berikutnya ke Randy, berputar sampai semuanya sambung cerita ya. Mulai dari Pak Guru. Hari ini aku membeli roti. Roti itu rasanya manis. Rasanya ingin membeli lagi. Lagi pula ibuku suka. Suka Randy. Suka menggoreng ikan. Ikan di lautan. Ya, lautan untuk memancing. Memancing, ya, naik kapal. Tepuk tangan buat kalian. Ya. Bisa tepuk semangat? Oke, semuanya berdiri. Ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi kalian
dalam kelompok. Silakan untuk berkelompok ya. Tugas kelompok kalian nanti yang pertama kalian berdiskusi ya. Kalian berdiskusi untuk bisa menentukan makhluk hidup dalam rantai makanan ya. Rantai makanan contohnya banyak sekali. Nanti setiap kelompok Pak Guru beri tugas LKPD-nya, kalian tuliskan nama kelompok ya. Kelompok 1 anggotanya siapa saja, kelompok 2 anggotanya siapa saja, kelompok 3 anggotanya siapa saja. Nah, nanti dibuat gambarnya ya. Kalian buat gambar, lalu kalian kasih keterangan di situ ya. Namanya, terus sebagai apa. Paham ya? Paham ya anak-anak ya? Paham tidak? Ya, siap? Ya, ini Pak Guru bagikan lembar LKPD-nya tugas berdiskusi. Terus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Betul ya teman-teman ya? Kalian Pak Guru beri tugas untuk mengerjakan latihan pemahaman yang sudah kalian pahami, pelajari tadi ya. 1 sampai 8. Bagaimanakah makhluk hidup pada satu ekosistem mendapatkan energi? Bagaimana? Yang kedua, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan dengan satu dan lainnya? Yang kelima, apa itu rantai makanan? Yang keenam, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Apa itu humus? Silakan dikerjakan di buku tugas kalian ya. Pak Guru kasih waktu untuk mengerjakan. Ya, kalian tadi sudah mengerjakan. Yang pertama, rantai makanan. Bisa dilihat di papan tulis. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam satu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Yang ya, dari contoh-contoh tadi rantai makanan yang banyak itu dijadikan satu, itu nanti membentuk namanya jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu seperti apa? Nanti minggu depan kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Tadi sudah semua cukup pelajaran pada hari ini. Kita siap-siap untuk berdoa ya. Silakan pimpin berdoa, Mas Adit. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.